Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memaparkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, capres Barcelona ini juga pulangkan Neymar. Apa alasannya? Sudah lama Barcelona dirumorkan akan memulangkan Neymar. Namun, salah satu calon presidennya ogah membawanya kembali ke Camp Nou. Apa alasannya? Pemain berusia 28 tahun itu sempat berlatih Spanyol itu pada tahun 2013 hingga 2017 dengan catatan oke. Neymar punya torehan 105 gol dari 186 penampilan. Bersama Lionel Messi dan Luis Suarez, pemain Brazil itu menghadirkan trisula maut di Eropa. Tak cuma gol, rentetan trofi juga diraihnya. Barcelona di bawahnya meraih 2 gelar La Liga, 3 kali Copa del Rey, dan sekali Liga Champions. Pada 2017, Neymar dilepas Barcelona ke Paris Saint-Germain dengan nilainya mencapai 222 juta euro atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Nominal itu membuatnya memegang rekor menjadi pemain termahal di dunia hingga saat ini. Meski moncer di PSG dan bisa membuat 73 gol dan meraih 3 gelar Ligue 1, Neymar kabarnya tak bahagia. Rumor kembali ke Barcelona pun terus mencuat. Di era Presiden Jose Maria Bartomeu, rumor kepulangan Neymar menguat. Kini, calon presiden klub yakini Toni Freixa justru ogah memulangkannya. Neymar, karena performanya, bahkan tidak berada di antara 30 pemain terbaik di Eropa saat ini. Jika saya jadi presiden, saya tidak akan merekrutnya, kata Freixa. Hal terpenting soal Barcelona yaitu Barcelona sendiri. Kami tidak akan tergantung pada siapapun. Berita selanjutnya itu, AC Milan buka peluang pulangkan ex-kapten Inter Milan yaitu Mauro Icardi. AC Milan baru-baru ini dikabarkan sedang buka peluang untuk memulangkan ex-kapten Inter Milan yang bernama Mauro Icardi. Rumor itu pertama kali digaungkan oleh jurnalis Italia yaitu Tiziano Crudeli. Ia mengklaim jika AC Milan berpeluang memulangkan kembali Icardi ke kota Milan. Seperti yang kita tahu jika Icardi ini sebelumnya adalah kapten Inter Milan yang kemudian ditransfer ke Paris Saint-Germain. Sayang, memang karir Icardi tidak berjalan lancar bersama PSG. Tampak jelas jika pelatih PSG atau Thomas Tuchel sama sekali tidak percaya dengan kemampuan Icardi. Musim lalu saja, Icardi sempat dimainkan di babak 8 besar Liga Champions lawan Atalanta. Tapi karena striker Argentina itu tampil mengecewakan, membuatnya tak dipanggil lagi. Bahkan di musim ini, Tuchel tidak percaya dengan striker muda yang bernama Moise Kean ketimbang Icardi. Memang, saat ini Icardi sedang cedera, tetapi andai fit sekalipun sepertinya tak ada jaminan bisa menggeser Kean sekalipun. Oleh karena itu, pulang kembali ke Italia dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan karir Icardi yang sudah kelamaan duduk di bangku cadangan PSG. Namun pulang ke Inter Milan sepertinya tak mungkin. Menurut rumor yang beredar, istri sekaligus agen Icardi Wanda Nara bakal berusaha mendorong sang suami untuk AC Milan. Wanda Nara selalu jatuh cinta dengan kota Milan dan bermimpi bisa kembali ke Italia, kata Crudeli. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, jika Wanda Nara mengambil peran dalam usaha mengeluarkan Icardi dari Paris ke Milan, tapi bukan ke Inter. Kebetulan, AC Milan juga menaruh minat pada Icardi, dan itu membuat Wanda Nara sangat tertarik dengan skenario sensasional ini. Berita selanjutnya itu, Houssem Aouar mulai membangkang di Lyon. Arsenal siap menampung. Harapan Arsenal merekrut Houssem Aouar saat bursa transfer bulan Januari dibuka mulai meningkat. Sang pemain diketahui mulai memicu masalah di klubnya saat ini, yaitu Olympique Lyon. Pada bursa transfer musim panas lalu, Arsenal telah berupaya keras untuk merekrut pemain berusia 20 tahun itu. Tapi mereka dibuat kerepotan, karena Lyon enggan memberikan diskon dari harga 55,5 juta pounds. Akhirnya, Aouar memutuskan untuk bertahan di Lyon. Pada suatu wawancara, Aouar menyatakan bahwa dirinya tidak menyesal karena kepindahannya dari Groupama Stadium tak terrealisasi. Pemain berbangsa Prancis itu pun kembali menjadi bagian penting dari skuad Lyon. Sejauh ini, Aouar sudah mengantongi total 8 penampilan dan telah mencetak 2 gol dan 1 assist. Namun sepertinya benih-benih perpecahan antara Aouar dan Lyon itu mulai bertumbuh. Menurut L'Equipe, hubungan antara Aouar dan klub memburuk karena adanya perselisihan di balik layar. Dalam laporan L'Equipe diketahui bahwa Aouar kecewa karena tidak dimainkan saat Lyon berhadapan dengan Angers pada laga lanjutan Ligue 1 akhir pekan kemarin. Ia menolak untuk ikut sesi pemanasan pasca pertandingan. Itu adalah protokol standar dalam sebuah pertandingan. Aouar beserta para pemain cadangan yang tidak bermain diwajibkan untuk mengikuti sesi pemanasan setelah laga. Aouar menolaknya dan sikapnya membuat staf pelatih kesal. Aouar memiliki alasan tersendiri. Ia melihat kondisi lapangan itu tidak memungkinkan untuk melakukan pemanasan usai laga.
Namun staf Lyon kesal karena Aouar beserta pemain Lyon lainnya diberi kesempatan libur 1 hari. Klub pun mengambil tindakan atas perilaku Aouar. L'Équipe menyatakan bahwa direktur klub itu Juninho memilih untuk tidak menyertakan Aouar untuk berpartisipasi dalam laga lanjutan Ligue 1 kontra Reims di akhir pekan ini. Ini bisa menjadi harapan buat Arsenal yang dikabarkan masih butuh tambahan gelandang meski baru saja merekrut Thomas Partey. Namun mereka harus bergerak cepat karena klub lain seperti Juventus juga meminati jasa Aouar. Berita selanjutnya itu, Real Madrid butuh striker baru incar Lukaku. Raksasa Liga itu Real Madrid dikabarkan tengah mencari striker baru dan kini membidik Romelu Lukaku dari Inter Milan. Madrid saat ini masih memiliki Karim Benzema sebagai striker andalannya. Benzema masih cukup bertaji. Ia menjadi penyumbang gol terbanyak di Madrid pada musim lalu. Saat itu, ia mencetak 27 gol bagi Los Blancos di semua ajang kompetisi. Akan tapi, Benzema sekarang sudah berusia 32 tahun. Kontraknya di Madrid juga tersisa hingga musim panas 2022 saja. Real Madrid pun kini sibuk mencari pengganti jangka panjang bagi Karim Benzema. Dan menurut laporan dari Don Balon, mereka sudah menemukan satu kandidat kuat. Kandidat itu adalah bomber Inter Milan yakini Romelu Lukaku. Madrid saat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan pemain Belgia itu selama di Italia. Akan tapi, ada nilai cukup besar bagi Madrid jika ingin merekrutnya. Saat ini masih terikat kontrak di Inter hingga 4 tahun ke depan. Inter pun tak dalam kondisi terburu-buru untuk melepasnya. Harganya pun cukup mahal, yakini mencapai 85 juta euro. Real Madrid harus bekerja keras jika memang menginginkan Romelu Lukaku. Pasalnya, sebelumnya ada kabar bahwa ia juga diminati oleh City. Klub KSA Premier League itu saat ini tengah mencari kandidat pengganti yang pas bagi Sergio Aguero. Bomber asal Argentina itu kini sudah berusia 32 tahun dan sering cedera. Berita selanjutnya itu, PSG ngulih City dalam perburuan Benacer. Begini keputusan Milan. Paris Saint-Germain dikabarkan lebih difavoritkan untuk mendaratkan Ismail Benacer ketimbang Manchester City. Namun sayangnya AC Milan enggan melepas bintang mereka. Rossoneri tampaknya tetap kekeh pada pendirian mereka terkait masa depan Benacer. Meskipun menyadari akan ketertarikan dari dua klub elit itu sekaligus. Menurut kabar dari outlet asal Spanyol itu TF, pemain transfer Aljazair itu termasuk dalam radar The Citizen dan PSG. Namun, manajemen raksasa Serie A itu menegaskan bahwa harga awal untuk masuk ke negosiasi tak kurang dari 50 juta euro. Gelandang berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak hingga tahun 2024, yang sedemikian berharganya bagi Milan. Tidak akan mudah bagi kedua klub yang disebutkan tadi untuk membajaknya, meskipun mereka memiliki kemampuan menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi kepada sang pemain. Bos itu Pep Guardiola sudah tidak sabar menginginkan Benacer di lini tengahnya. Namun, saat ini PSG lebih difavoritkan untuk mengamankan jasanya. Mengingat, direktur olahraga mereka itu Leonardo sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan agennya. Selain itu, ia juga menjalin kontrak rutin dengan klub lamanya. Berita selanjutnya itu, Milan siap kembali bidik, bandrol Simakan naik. AC Milan dikabarkan siap menjajal langkah baru untuk membidik Mohamed Simakan. Namun bandrol pemain bertahan Strasbourg itu tampaknya telah meningkat. Rossoneri agaknya belum bisa beralih dari Simakan, dan jadwal transfer Januari mendatang bakal menghadirkan peluang baru bagi mereka untuk sekali lagi menjajal peruntungan. Calcio Mercato bulan lalu mengabarkan bahwa Milan masih berniat mendatangkan pemain transfer Prancis itu saat bursa transfer kembali dibuka, dengan permintaan harga Strasbourg masih di kisaran 20 juta euro. Menurut kabar dari Latin Sport, Rossoneri telah menawarkan proposal sekitar 12 juta euro selama musim panas kemarin dengan bonus 3 juta euro. Outlet itu meyakini bahwa pintu klub untuk mendaratkan sang pemain masih belum sepenuhnya tertutup. Langkah baru rencananya akan dijalankan Januari mendatang, akan tapi Strasbourg diperkirakan bakal memasang harga lebih dari 15 juta euro yang mereka inginkan di musim panas lalu. Mengingat fakta bahwa klub Ligue 1 itu tidak ingin kehilangan talenta berharga mereka di pertengahan musim ini. Sementara itu, Simakan masih terikat kontrak hingga tahun 2023. Berita selanjutnya itu, mulai galau di Dortmund, Jadon Sancho ingin segera gabung Manchester United. Penyerang Borussia Dortmund itu Jadon Sancho mengaku kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya di musim ini setelah spekulasi transfer di musim panas lalu. Tetapi, hingga tengah waktu berakhir, transfer itu tak terrealisasi. Mantan pemain City itu masih disignal Iduna Park. MU dikabarkan sudah membuat 4 penawaran terpisah untuk penyerang itu, tetapi tidak siap untuk memenuhi harga yang diminta Dortmund.
Sancho masih belum mencetak gol di Bundesliga di musim ini. Ia baru memberikan 1 gol dan assist ketika Dortmund menang 3-0 atas Brugge di Liga Champions. Saya senang bisa bermain. Sancho pun bertekad untuk kembali ke performa terbaiknya. Di musim lalu, penyerang berusia 20 tahun itu mencetak 20 gol dan 20 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim Jadon Sancho telah memberitahu Dortmund bahwa dia ingin bergabung dengan MU pada jeda transfer musim panas mendatang. Untuk saat ini, Sancho ingin memaksimalkan waktunya di Dortmund sampai peluang kembali ke Liga Inggris datang lagi. Saya memiliki pelatih dan rekan satu tim yang percaya pada saya. Baru-baru ini merupakan situasi yang sulit bagi saya. Tapi ini semua tentang bagaimana saya kembali dan memiliki penampilan seperti ini. Mudah-mudahan mereka akan membawa saya kembali ke performa terbaik. Berita selanjutnya itu, Martial nggak cocok jadi penyerang tengah. Legenda Manchester United Paul Scholes menilai Anthony Martial bukan sosok penyerang tengah yang baik. Ia tampil tumpul saat diandalkan sebagai ujung tombak. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer telah memainkan Martial sebagai ujung tombak saat MU menang 4-1 atas Istanbul Başakşehir di ajang Liga Champions Rabu dini hari kemarin. Ia dikembalikan ke posisi sektor kiri, sementara peran penyerang tengah dimainkan oleh Edinson Cavani dengan formasi 4-2-3-1. Meski Martial dan Cavani tak mencetak gol di laga ini, tapi lini depan MU tampak lebih menjanjikan. Dengan formasi itu berketorehan 4 gol. 4 gol setan merah di laga ini sendiri buat oleh Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Daniel James. Sebelumnya, Martial tampil sangat mengecewakan sebagai ujung tombak MU di awal musim ini. Ia baru mengemas 2 gol dari 9 laga setan merah. 2 gol itu semuanya tercipta di ajang Liga Champions. Penyerang asal Prancis itu belum memberikan kontribusi golnya kepada MU di Liga Inggris. Scholes menilai Martial memang bukan sosok penyerang tengah yang baik karena tak punya insting gol yang mematikan. Legenda setan merah itu menegaskan bahwa kekuatan utama mantan penyerang AS Monaco itu adalah pada kemampuannya dalam melewati lawan. Kekuatan Martial, saya tidak merasa dia memiliki pergerakan sebagai penyerang tengah. Dia tidak bagus saat membelakangi gawang. Namun, ketika dia mendapatkan bola dan berhadapan dengan pemain lawan, itu adalah situasi yang berbeda. Anda akan melihatnya melakukan sesuatu kepada pemain lawan. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.